Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Amadda arbaban nuha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati, yang saya muliakan kepada Rais Suriah PCNU Kabupaten Banyumas, kepada Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Banyumas, serta seluruh para kiai, para alim ulama dari Kabupaten Banyumas, PCNU Kabupaten Banyumas, hingga ke MWC di wilayah Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati, yang saya cintai, seluruh audiens, kaum muslimin muslimat, masyarakat, nahdiyin nahdiyat, serta seluruh elemen yang ikut berjuang dalam membangun serta menguatkan dan menjaga paham ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Terima kasih atas kesempatannya pada kali ini. Saudara-saudaraku yang saya cintai, zaman sekarang sungguh begitu luar biasa hebatnya. Teknologi berkembang begitu pesat. Dari telepon yang skala bentuk besar hingga menjadi telepon genggam yang sekarang dengan menggunakan sistem Android yang begitu canggih pula. Bahkan kita bisa saling mengirim file atau berhubungan tatap muka melalui alat yang disebut dengan handphone ini. Begitu luar biasa kecanggihan zaman sekarang. Bukan hanya itu, melalui alat ini kita bisa dengan mudah melakukan transaksi jual beli. Aplikasi-aplikasi ternama yang mungkin sering kita gunakan untuk bertransaksi. Hadirin yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku semua, yang semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan karunia Allah. Dari semua kemajuan zaman, dari teknologi dan juga semua yang ada dalam lingkungan kita sekarang menjadi hampir serba otomatis. Itu semua menjadikan kita sebagai manusia ada yang terbawa, bahkan tenggelam dalam hedonisme, hidup yang berfoya-foya, dalam materialisme. Semua diukur dari urusan harta, dalam konsumerisme, hidup yang selalu menginginkan untuk berbelanja, entah apa yang dibeli itu baik atau tidak, yang dibeli itu bermanfaat atau tidak, yang penting shopping, berbelanja tanpa mengukur apapun, tanpa melihat manfaatnya. Ini yang hampir beberapa saudara kita, mungkin sebagian saudara kita yang sudah tenggelam dalam hal ini. Lalu, apakah relevan sekali jika zaman sekarang yang sudah begitu maju pahamnya, teknologinya, pemikirannya, relevankah penerapan ilmu tasawuf untuk zaman modern sekarang? Jika pertanyaannya itu, maka jawabannya adalah sungguh sangat relevan. Karena mengambil suatu kutipan dari Profesor Dr. Kiai Haji Said Akhil Siraj, dari semua yang ada, hedonisme, materialisme, konsumerisme,
itu menjadikan beberapa saudara kita, sebagian dari saudara kita, menjadi hatinya mati, tidak hidup. Bahkan semua kebutuhan kita penuhi, tidak menjadikan diri ini puas, akan terus berkurang, akan terus berusaha memenuhi lagi. Tidak ada kepuasan ketika kita mengumbar, menuruti setiap keinginan nafsu, menuruti setiap apa yang diinginkan oleh diri ini, mengumpulkan harta bertumpuk-tumpuk, memakai pakaian yang begitu sangat mewah dengan meriaskan berlian, emas, dan lain-lain sebagainya. Implikasinya beliau menyampaikan, Profesor Dr. Said Aqil Siraj, bahwa tidak jauh bedanya manusia itu menjadi seperti halnya mesin yang mati. Motor yang mati mesinnya. Ibarat kata kita ala suatu kendaraan, maka mesinnya itu mati. Bagaimana kendaraan itu akan berjalan andai kata mesinnya mati? Sama seperti halnya kita. Bagaimana kita akan bisa melaju menuju ridha Allah, bisa melaju mendekat kepada Allah, andai kata hati kita kotor, andai kata hati kita tertutupi oleh belenggu kegelapan hedonisme, materialisme, dan konsumerisme. Jauh sekali dari kata untuk mendekat. Jangankan mendekat, bergerak pun tidak bisa. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Dari ayat itu bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwa orang yang beruntung merupakan orang yang mensucikan hatinya, mensucikan dirinya. Jalan untuk bisa hati ini suci, untuk bisa diri ini suci, itu bagaimana jalannya? Yaitu walaqara asma rabbih fasalla, berzikir, mengingat Allah, tenggelam dalam salat, dalam sujudnya, memohon kepada Allah, bergerak-gerakkan diri kita ini untuk sujud kepada Allah Ta'ala dalam salat, dan kita berzikir kepada Allah. Maka dengan memperbanyak zikir, dengan menjaga salat, perlahan dan perlahan hati kita akan kembali bersih, suci, dan mulai bergerak untuk berjalan menuju ridha Allah, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi tasawuf pada zaman sekarang sungguh sangat relevan sekali kalau kita terapkan. Tasawuf bisa kita lalui dengan dimulai menjaga salat 5 waktu. Tasawuf bisa kita mulai dengan berzikir mengingat Allah terus menerus. Kalau sudah dilakukan, mungkin kita bisa untuk ikut berbaiat dalam satu tarekat. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama memberikan suatu wadah agar masyarakat Nahdlatul Ulama bisa mensucikan hatinya, bisa semakin kuat hatinya, yaitu bergabung dalam Jatman, Jam'iyah Ahli Tariqah An-Nahdiyah. Marilah kita kembali mengingat Allah, perlahan-lahan tinggalkan hedonisme, materialisme, dan konsumerisme. Perlahan-lahan kita tingkatkan kualitas spiritualitas kita. Janganlah kita lalai, dan tasawuf bukanlah hal yang bid'ah.
Karena apa? Karena Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita untuk mensucikan hati. Apakah Rasulullah harus melalui proses dalam pencucian hati? Padahal Rasulullah itu maksum. Betul sekali, Rasulullah merupakan seorang Nabiullah yang maksum, dijamin masuk surga, hatinya bersih dan suci. Tapi Rasulullah dalam penerimaan wahyu pertama di Gua Hira, Rasulullah SAW memilih tempat di Gua Hira yang sempit seperti itu, tidak berada di tempat-tempat yang mewah. Padahal kita tahu Siti Khadijah merupakan seorang yang kaya raya. Kenapa Rasulullah tidak meminta pada Siti Khadijah untuk bertempat di bangunan yang mentereng hebat dengan fasilitas yang lengkap? Tapi Rasulullah berada di Gua Hira, berpuasa di situ, menahan lapar. Sebagai bentuk apa? Pengajaran kepada kita sebagai umatnya, bahwa untuk bisa menerima wahyu pertama butuh yang namanya suatu riyadhah, prihatin, latihan, riyadhatul nafs. Seperti halnya kita, kalau kita ingin mendapatkan suatu hal yang lebih baik, maka riyadhatul nafs, mujahadah, munajah kepada Allah Ta'ala. Inilah esensi dari suatu tasawuf. Jadi dalam bertasawuf sungguh sangat relevan dan bukan bid'ah, dan ini tepat sekali ketika diterapkan pada zaman modern sekarang ini. Sebelum saya akhiri, marilah kita bersyair bersama, syair yang begitu masyhur yang disampaikan oleh Abu Nawas. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila banyak tutur kata yang kurang tepat atau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semakin kuat dan semakin mendapatkan keberkahan dari guru-guru mulia kita semua. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.